warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ayah Herman Channel. Nah, kita kembali mengulas belajar bisnis. Kali ini kita masuk sesi yang ketiga. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas tentang paradigma, sudah itu tentang pola kerja. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan paradigma umum dengan paradigma sukses. Ya. Nah, jadi diharapkan teman-teman setelah mengetahui perbedaan paradigma umum dengan paradigma sukses ini, teman-teman bisa memilih mau kerja di paradigma umum atau di paradigma sukses. Nah, kita lihat ya, sini nanti kita bagi dua. Yang sebelah kiri itu paradigma umum. Di sini kita buat yang sebelah kanan paradigma sukses. Ya, apa saja perbedaan paradigma umum dengan paradigma sukses? Sebenarnya ada banyak perbedaan antara paradigma umum dengan paradigma sukses, tapi pada kali ini kita hanya membahas 5 perbedaan paradigma umum dengan paradigma sukses. Nah, yang pertama dari segi waktu. Nah, kalau kita bekerja di paradigma umum, ya kita misalnya kerja di perusahaan, yaitu waktunya diatur. Kenapa? Mau masuk, ya masuk itu diatur, pulang juga diatur. Artinya apa? Karena kita bekerja dengan orang lain. Misalkan masuknya jam 8, pulangnya jam 5 sore. Itu kita tidak bisa suka-suka. Nggak bisa datangnya jam 9, nggak bisa pulangnya jam 10. Karena apa? Karena ada aturan waktu. Sementara di paradigma sukses, ya itu waktunya kita yang atur. Ya, boleh satu hari kita bekerja hanya 1 jam saja. Ya, jadi buat anak-anak sekolah, mahasiswa yang tidak bekerja, kalau cuma 1 jam, ya 1 jam itu kita pasti bisa punya waktu, ya. Jadi bisa sambil kuliah, bisa sambil sekolah, sambil bekerja, karena kita menggunakan sisa-sisa waktu yang tidak kita gunakan, ya. Nah itu. Nah yang kedua dari segi tempat, ya. Yang kedua dari segi tempat. Pada paradigma umum, ya, pada paradigma umum kita itu wajib ngantor, ya, wajib ngantor atau datang ke tempat kita bekerja, ya, untuk absen. Karena kalau kita tidak datang ke tempat kita bekerja, pasti kita dianggap tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti tidak ada gaji, ya. Itu dari segi tempat. Nah, kalau paradigma sukses, ya, paradigma sukses, tempatnya itu fleksibel, ya, fleksibel. Kenapa fleksibel? Kita yang nentuin tempatnya, ya, kita yang nentuin tempatnya. Boleh kita kerjanya dari rumah atau online atau offline, ya, itu tergantung kita. Karena kita bekerja 1 hari hanya 1 jam aja pada paradigma sukses. Nah, yang berikutnya lagi, yang ketiga, ya, pada paradigma umum itu ada bos, ya, ada bos. Kenapa ada bos? Ya, karena kita bekerja dengan orang lain, ya. Berarti kalau ada bos, kita siap-siap dimarahin oleh bos kita ketika kita kerjanya salah. Terkadang kita bekerja baik pun, bagus pun, itu tetap dimarahin dengan bos, ya. Sementara di paradigma sukses itu tidak ada bos. Kenapa? Bosnya itu ya kita sendiri, ya. Bosnya kita sendiri. Mau kita hari ini kerja, mau tidak, itu nggak ada yang marahin karena kita lah adalah bosnya, ya. Jadi nampak ya, di sana ada bos, di sini tidak ada bos. Nah, berikutnya lagi yang keempat. Yang keempat ada target yang harus dikerjakan, ya, yang harus diselesaikan, ya. Nah, di paradigma sukses sama, ada target
tapi kita yang menentukan, ya. Kita yang menentukan. Nah, jadi nampak jelas sama-sama ada target, tetapi kalau di paradigma umum tadi, target dari bos kita, ketika target yang harus dikerjakan, yang harus diselesaikan itu tidak selesai, tidak siap, maka kita akan diberikan sanksi, ya, diberikan sanksi atau dimarahin. Paling bos kita akan bertanya mau kerja lagi atau tidak, kan gitu. Kalau enggak, kita cari yang lain. Nah, sementara di paradigma sukses itu ada target, kita yang tentukan targetnya. Kita mau buat apa hari ini, besok mau buat apa, ya, lusa mau buat apa, dan seterusnya, ya. Baru yang namanya kita bekerja, baik itu di paradigma umum maupun di paradigma sukses, itu pasti ada gaji, ya. Ini ada gaji. Sama di sini juga kita tidak gaji, tapi ada bonus. Boleh kalau mau dibilang gaji juga bisa, ya. Nah ini yang kita mau hitung secara rinci, ya. Di paradigma umum itu gajinya tetap. Artinya apa? Kalau bulan ini kita bekerja gajinya 1,5 juta, bulan depan pasti 1,5 juta. 2 bulan ke depan pasti 1,5 juta. Sementara kalau di paradigma sukses, ya, itu bonus atau gaji tidak tetap, ya. Maksudnya bagaimana? Yuk kita hitung-hitungan, ya. Ini kita agak sedikit membutuhkan fokus karena kita mau menghitung gaji atau uang. Nah, kita hitung dulu di paradigma umum. Kita anggap gaji, ya, untuk sekarang ini kita bekerja sekitar 1,5 juta, ya. Jadi di bulan pertama, terus kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ya, 10, 11, 12. Nah, bekerja sekeras apapun kita di paradigma umum, kalau memang gajinya sudah tetap 1 bulan 1,5 juta, di bulan pertama itu tetap gaji kita adalah 1,5 juta. Di bulan kedua 1,5 juta. Di bulan ketiga 1,5 juta. Di bulan keempat 1,5 juta. Di bulan kelima 1,5 juta, ya. Di bulan ke-6 1,5 juta. Di bulan ke-7 1,5 juta. Dan seterusnya. Ini sama, ya. Ini sama. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Nah, sementara gaji di paradigma sukses, ya, ingat kita kemarin bahas tentang PT Soba, ya, kita bosnya. Sarana olah bersama, ya. Dimana di situ, ya, kita wajib bangun aset, ya. Bangun aset, ajak 2 orang, ya, untuk bekerja sama dengan kita. Nah, kita boleh hitungannya pakai bulan atau kita boleh hitungannya pakai minggu, ya. Kita anggap sama pakai bulan juga, ya. Di sini ada bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ingat di paradigma sukses sebenarnya kita kerja hanya 1 minggu. 1 minggu itu kita dikasih target hanya mengajak 2 orang saja. Setelah kita mengajak 2 orang saja yang ikut bekerja sama kita, tugas kita selesai. Tidak seperti sini. Setiap bulan kita harus bekerja. Ingat, ya, di sini kita hanya mengajak 2 orang. Nah, di bulan pertama kalau kita bisa mengajak 2 orang, maka di bulannya kita hitung jumlah dulu, ya. Di bulan pertama ada 2, di bulan kedua ada 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1000, 256, 512, 1024, terus 2048, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Ya, di bulan ke-12 sebentar 2048. Di bulan ke-12 kita tidak hitung lagi ya. Cukup sampai di bulan 11 saja. Nah, kita lihat gajinya. Ingat, kita bekerja 1 minggu saja, ya 1 minggu ajak 2 orang. Kalaupun 1 minggu nggak bisa, kita anggap 1 bulan kita ajak 2 orang. Nah, maka gaji kita di sini adalah 200.000 ya, plus 100 jadi 300.000. Nah, ini di bulan pertama. Di bulan kedua kita hanya bergaji 100.000. Tapi ingat, ini kita di bulan kedua bukan kita lagi yang bekerja. Ya, ini adalah duplikasi. Artinya apa? Yang 2 tadi ini pasti memiliki masing-masing 2 teman. Ya, jadi kita tidak bekerja, kita dibayar 100.000. Kalau ini kita bekerja, ya. Nah, di bulan ke-8 kita tetap dibayar 100.000. Di bulan ketiga maksudnya ya. Di bulan ketiga ada di bulan ke-8 kita dibayar 100.000. Di bulan ke-4 dibayar 100.000. Ingat, ini kita tidak bekerja lagi. Bulan ke-5 dibayar 100.000 tanpa kerja. Bulan ke-6 itu 100.000. Di bulan ke-7 itu 100.000. Di bulan ke-8 itu 1 juta. Di bulan ke-9 1 juta. Di bulan ke-10 ya itu 1 juta. Di bulan ke-11 itu 10 juta. Di bulan ke-12 dan seterusnya itu 10 juta. Bahkan ini akan cenderung naik terus ya. Jadi apa perbedaannya? Di paradigma umum ya, kita bekerja ngantor setiap hari, datang pagi pulang sore, datang pagi pulang sore, dibayar 1,5 juta di bulan pertama. Nah, di sini di bulan pertama ya kita ada 2 orang hanya dibayar 300.000. Setelah itu kita tidak bekerja lagi, kita hanya menduplikasikan bagaimana caranya ya agar yang 2 orang ini tadi sama melakukan hal yang sama dengan kita. Nah, tanpa kita bekerja kita dibayar 100.000, 100.000 sampai ke 10 juta. Dan ini bakal naik lagi sampai ke 100 juta. Jadi nampak perbedaannya ya. Terus pilihan ada di tangan kita semua. Kita mau di paradigma umum boleh, nggak ada masalah. Kita mau bekerja di paradigma sukses juga boleh. Kenapa? Di sini waktunya kita tentukan hanya 1 jam. Artinya apa? Untuk sementara boleh kalau kita tetap masih bekerja di paradigma umum ini, ya. Kenapa? Karena kita juga harus memenuhi kebutuhan keluarga kita. Dapur kita juga harus berasap. Karena kalau kita dapurnya tidak berasap, sama saja kita juga tidak bisa pindah ke kanan, ya, ke paradigma sukses. Nah, baiklah teman-teman sekalian, nanti tinggal teman-teman sendiri yang mau menentukan mau bekerja di paradigma umum sambil bekerja di paradigma sukses karena waktunya fleksibel, itu boleh, atau mau di paradigma umum saja. Nanti akan kita kasih bagaimana caranya adik-adik atau teman-teman bisa bekerja. Yang penting bekerja, jangan hanya duduk diam di rumah. Oke, hari ini kita sampai di sini dahulu. Jangan lupa yang baru hadir, yang baru melihat, jangan lupa like and comment ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.